1. Dokter spesialis radiologi, bedah saraf, dan anestesi. Kalau ngomongin gaji gede, dokter udah pasti masuk ke list. Tapi ini bukan sembarang dokter, melainkan dokter spesialis yang langka. Gajinya tinggi karena tanggung jawab dan resikonya juga tinggi. Ditambah lagi alat-alatnya mahal semua. Rumah sakit gede di kota-kota besar berani membayar dokter spesialis hingga puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Itu termasuk gaji, jasa tindakan, dan praktek pribadi. Tapi gak semua orang bisa mendapatkannya karena jalur yang perlu lo tempuh juga panjang, mulai dari sarjana kedokteran, koas, internship, dan udah itu lanjut PPDS yang seleksi masuknya ketat dan biayanya tinggi. Kalau dihitung-hitung lo perlu 10 tahun lebih sebelum bisa menikmati gaji tersebut. Belum lagi jam kerjanya panjang, jaga malam, dan tekanan mental di dunia medis. Yah, gak bisa cepet kaya, bre. Gajinya sebanding sama perjuangan buat dapet profesinya. 2. Perminyakan dan gas bumi. Jurusan ini nggak bisa lo temuin di sembarang universitas, bre. Tapi kalau lo lulus dari jurusan perminyakan dan menjadi reservoir engineer, drilling engineer, atau production engineer di perusahaan minyak dan gas nasional maupun internasional, lo nggak perlu lihat rekening sebelum CO barang yang ada di wishlist. Gaji tinggi tersebut tentu datang dengan resiko yang tinggi juga. High risk, high reward. Kerjanya di lepas pantai, daerah terpencil, dan dengan jam kerja shift yang berat. Namun perusahaan juga memberikan kompensasi gaji pokok yang besar, tunjangan lapangan, fasilitas housing, transport, dan lain-lain. Kalau dihitung, total bisa jauh di atas fresh graduate dan kerja kantoran biasa. Tapi guys, lo juga harus tahu kalau untuk masuk ke jurusan ini nggak bisa sembarang orang. Mahasiswa harus kuat di matematika, fisika, mekanika fluida, dan geologi. Buat gue yang malas ngitung, ini jurusan neraka, bre. Kalau gitu gue putar balik waktu deh buat masuk jurusan perminyakan. Santai dulu, masih ada masalah lain. Lapangan kerjanya juga spesifik. Untuk mendapatkan gaji besar tersebut, ya tentu harus ada lowongannya dulu. Sedangkan, lowongan untuk perminyakan ini nggak sebanyak manajemen. Tapi kalau lu bisa tembus ke perusahaan gede, auto beli iPhone baru setiap bulan. Jurusan ini emang gak buat semua orang. Udah mau bergelut sama angka, jauh dari rumah pula. 3. Aktuaria. Ini pasti jurusan yang belum banyak dikenal sama orang. Jujur, gue juga kaget pas dengar. Jurusan apa sih? Ternyata ini jurusan yang bergelut di dunia asuransi. Profesinya, lo jadi aktuaris di industri asuransi jiwa, umum, dana pensiun, sampai manajemen resiko keuangan. Ya elah, ternyata jurusan matematika with style. Gak sembarangan orang bisa jadi aktuaris loh, bre. Profesi ini diatur sama Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi kalau lu pengen jadi aktuaris resmi, lu harus lulus serangkaian ujian profesi yang susahnya mirip ujian profesi di luar negeri. Lulusannya sedikit, sedangkan industri butuh banget aktuaris profesional dengan sertifikasi penuh. Membuat profesi ini langka dan gajinya bisa sangat tinggi. Tapi kayak jurusan sebelumnya, bre, kesulitannya sama. Perlu mikir dalam matematika, statistik, probabilitas keuangan, dan pemodelan resiko. Beres lulus S1, lu perlu ujian profesi PAI 1 per 1, yang waktunya juga gak sebentar. Jadi yang bikin jurusan aktuaria punya gaji tinggi bukan karena ijazah doang, tapi kombinasi lulus kuliah dengan nilai bagus plus lulus sertifikasi plus punya jam terbang di industri. Dari ketiga jurusan tersebut, pola besarnya bisa kita tebak. Yang bikin kaya bukan karena lulus dari jurusannya, tapi profesi langka beserta sertifikasinya, industri yang duitnya gede, dan skill mental yang ditempa bertahun-tahun. Kalau lu gimana? Coba komen di bawah. Lu lagi kuliah di jurusan apa? Ada yang lagi menempuh pendidikan di 3 jurusan tadi nggak? Kalau lu punya jurusan lain yang underrated dan potensi gajinya gede, tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman lu yang lagi nyari jurusan yang bikin cepet kaya.